Halo, jadi kita sekarang lanjut lagi. Kita akan bikin view data yang kemarin kan pakai pop up ya. Data mahasiswa, view data dalam bentuk ini. Sekarang kita mau bikin view datanya itu dalam bentuk tabel. Jadi langsung aja kita bikin. Kita pakai ini ke PHP dulu. Terus kita bukan yang ini. Ya, kita ganti yang ini aja. Ini kita tambah, maksudnya bukan ganti. Nah, terus ganti ini jadi data pembayaran. Nah, ini juga data pembayaran. Iya, betul. Terus setelah itu kita bikin si ini data mahasiswanya, kita copy aja. Terus kita kasih juga. Oke, kita rename. Jadi data pembayaran. Terus di menu.php yang operatornya kita tambahkan di bagian sini juga untuk data pembayaran. Jadi sama ya, sama kan? Jadi di sini kita ulang aja. Nah, sit down, kita ganti bagian ini jadi data pembayaran. Coba kita ini udah ada. Kok ada, oh ya, aku kan udah copy paste dari data mahasiswa. Terus maybe yang kita ganti adalah di bagian di data mahasiswa ini kita ganti namanya ini dengan data mahasiswa. Itu juga di sini harusnya data mahasiswa. Coba kita reload data mahasiswa, terus yang di bawahnya data mahasiswa. Terus kita akan detailnya akan kita munculkan. Kita sekarang di bagian mana deh, dan banner lagi. Tunggu dulu. Di bagian sini si dari bagian ini dari sampai bawah yang sejajar sama itu. Nih, copy, terus kita buat di bawahnya ini, kita ganti supaya kelihatan view data pembayaran. Terus di bawahnya kita bikin end dari view data pembayaran.
pembayaran, terus kita paste di bawahnya, kita download, berarti muncul dua tabel karena kita akan membuat untuk data pembayaran ya, jadi dua tabel. Terus kita ganti si chartnya data pembayaran aja, jangan data sisa. Yang bagian bawahnya aja ya. Terus kita cut aja sampai mana ya, di sini kita bikin aja ini baru, bukan di bagian view aja, ini view data mahasiswa, berarti kita bikin di sini view data pembayaran. Terus kita mau cut dari bagian udah ya tadi, ini di cut aja nih, bukan cinta. Di cut, terus data pembayaran di sini kita coba lihat dulu dia hapus ya, tinggal satu, terus kita terus setelah itu kita mau jadi kita encode ya dalam satu tempat. Ini data pembayaran ya, ini di bawah sini, berarti dipakai PHP, terus kita masukin include view, kita masuk ke directory view dulu, berarti habis itu baru view ini kurang, view data base data from bayaran php, ini tutup. Coba kita lihat apakah ada yang ini udah nyambung lagi. Berarti sekarang kita mau bikin tombol untuk view datanya. Jadi kita di data pembayaran kita hapus dulu di tombol-tombolnya, mana ada,
di bagian sini. Ini kita hapus aja semuanya dulu, kita bikin yang baru. Ini kita bikin, jangan harap pakai kelas aja. Warning, terus namanya di sini view data, ya view datanya ini pembayaran atau fee pembayaran. Nih udah berubah. Terus kita akan bikin, kalau dia diklik dia akan muncul si data pembayarannya. Si include tadi kita coba tutup dulu. Terus kita akan bikin di sini aja kita bikin div baru. Terus kita masuk ke footer. Mana dia? Dari sini copy, ini kita ganti view data pembayaran. Apa lagi yang ada? Ini jadi view pembayaran. Terus yang tiga ini kita ini komen aja. Terus habis itu si URL-nya udah diganti, data type-nya HTML, dia post. Terus ini hasil view data, berarti hasil view pembayaran. Ini kan ID ya, jadi kita copy aja, copy. Terus di apa, di div mana ini select deh, di div ini kita kasih ID. Terus kita pakai kelas dimana dia, di bagian input view data pembayaran ini ya. Di footer kan tadi kita bikin ini view pembayaran, berarti ini kelas kan, tapi berarti kita masukin di kelasnya si button tadi mana
Oh, di data pembayaran ya. Mana ya? Di bagian sini. Hmm, nah, lepas. Coba kita reload. Belum muncul. Udah, aku udah ketemu di mana. Aku lupa nggak nge jadi ini komen. Udah kalian jadi komen, kalian reload lagi. Ketika kalian ini dia not found. Jadi kita harus bikin uh, ininya dulu untuk data pembayarannya kan. Terus sebenarnya di sini kita nggak ke koneksi karena koneksinya keputus. Jadi kita harus di atas view data pembayaran ini kita harus bikin si PHP, terus kita include-kan si yang untuk koneksi tadi, berarti si config. Dia keluarnya ini kan view, kita keluar sekali, baru dia ke admin LTE, dia keluar lagi sekali lagi, baru nanti ke si ini yang satu lagi si conf. Berarti dua kali keluar. Teng 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 teng. Oh, lupa lagi. Terus terus config config dot php. Terus sekarang kita akan mengirim data yang tabel di atas ke tabel yang tengah. Baik, malah dia nggak muncul. Oh, aku belum tutup ininya. Udah nggak ada lagi kan? Coba view pembayaran, nggak ada lagi. Terus kita mau bikin yang di sini dia turun ke sini, data yang muncul di sini turun ke sini. Terus misalnya kita akan memakai parameter nim, jadi kita bikin di tadi di sini sih data nim misalnya eh, terus ini akan kita kirim ke footernya, copy, terus kita kirim ke bagian footer si ini kita hilangin. Karena dia cuma nim, berarti kita hapus ini. Karena semester ini kita hapus. Terus kita akan tampilkan view di view data pembayaran si data tadi. Di sini kita pakai ini, pakai PHP. Terus kita pakai si
kita pakai si pos. Nim ya, terus kita tutup. Guys, apakah tidak tertutup? Kita boleh nim. Si data nim tadi aku belum isi, harusnya ambil tadi kolom. Masih belum. Terus data di sini juga harusnya kita buka. Bismillah. Masih belum. Di bagian sini harusnya dia bukan kurung, tapi ini coba. Bismillah. Udah. Ini kita yang sini. Kita lihat kita dulu. Kenapa ya? Tunggu. Guys. Masalahnya ada di bagian mana tadi? Ini kasih echo. Supaya muncul. Oh iya. Masih undefined warning array key name. Kenapa ya? Tahu ternyata aku lupa nge-reload. Udah keluar sesuai dengan yang ini. Tapi kok 3 ya? Ada juga berapa? Oh, lupa. Nanti aja itu. Ini harusnya kita jadiin komen aja. Bisa ya dijadiin komen. Ya loh, ini harusnya jadi komen. Dari sini aja.
Karena cuma perlu dipisahin supaya dia lebih mudah. Terus berikutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Di sini new, terus kita masukin ID, name, nama, keterangan. Terus kalau keterangan dia pakai teks, kalau ini varchar, ini juga varchar. Terus ini auto increment ya, mana dia? Terus panjang misalnya kita kasih 3 aja. Terus oh ya, TB pembayaran simpan. Terus ini masih kosong, kita bisa isi di MySQL. Terus insert, di sini value satunya kosong. Kita sesuaikan dengan name yang ada di tabel mahasiswa paling ini tab baru. Kita bikin di sini pembayarannya jadi 2. Oke. Ada di sini aja. Ini ada. Kalian bisa insert di sini ya. 3. Aku udah bikin 3. Terus ini kita sesuaikan value-nya dengan yang kita punya di sini. Terus di sini edit, kemudian itu juga yang kedua. Terus sini ini masih belum.
terus kita tambah 2 koin. Kita namanya di sini pembayaran. Biarin aja gini. Dan satu lagi kolom tanggal bayarnya kita jadi yang tanggal bayar PP nya udah. Oke, current time you udah. Sekarang kita selesaikan. Tadi siapa aja coba dengan ini ya. Isi aja ya. Kita anggap saja pembayarannya 5 juta. Di sini 5 juta. Terus ini untuk semester. Semester 1. Terus ini misalnya 3 juta untuk registrasi misalnya. Registrasi. Terus ini 5 juta lagi untuk semester. Semester 1. Untuk tanggal bayar kita isi dengan hati misalnya. Sekarang kita mau tampilkan data pembayarannya, jadi kita copy sih query-nya, copy, terus kita masuk ke view data pembayaran bagian ini mana dia, query-nya kita ganti dengan yang punya kita. Si kutip tadi. Ya ini juga kita selesaikan pembayaran di sini keterangan.
terus echo ini kita ganti jadi echo compare. Terus sama sih pembayaran LT aja sih, dan prinsip keterangan. Terus mereka ini kita hapus saja. Oke. Terus kita tambahkan juga untuk tanggal bayar di sini. TGL bayar. Terus ini juga bikin aja. Ini kan belum muncul di sana. Sama pembayaran keterangan. Berarti ini kan udah muncul, cuman dia muncul semuanya, enggak cuman yang kita tekan aja. Jadi kita akan buat agar dia muncul sesuai si data mahasiswanya aja. Kita tinggal tambahkan, kan di sini udah ada ini pos, kita mau kita copy aja. Terus di bawah sini kita bikin untuk sini. Ini kita bikin where name sama dengan si name. Kasih ini. Apakah sesuai? Bismillah. Dia belum masih sini. Sesuai. Alhamdulillah. Dah, selesai. Ini dulu